dan Mas Rusli, terima kasih atas penyampaian materi. Dan memang yang ditunggu oleh teman-teman, terutama yang non-ASN, adalah bagaimana kepastian atau kejelasannya pasca 28 November tahun 2023. Apakah masih bisa bekerja atau tidak gitu ya. Intinya itu sih yang banyak teman-teman yang ikut di secara Zoom di kesempatan hari ini. Beberapa kesempatan lalu saya juga mungkin sudah pernah sampaikan ke Pak Aba, Pak, waktu di Kemayoran ya Pak ya. Mungkin dari tadi yang disampaikan Pak Agung maupun Mas Rusli kelihatannya ada solusi nih. Jadi karena kebutuhan personil di lingkungan instansi pemerintah ini tidak semua bisa dipenuhi melalui formasi ASN baik PNS maupun P3K, maka memang masih dibutuhkan teman-teman yang non ASN. Tentu menjadi satu tantangan juga sebetulnya buat teman-teman ASN, non ASN ini, bagaimana mereka mempunyai bukti bahwa mereka itu kompeten, mereka itu profesional bekerja bersama kita. Ini yang menjadi satu tantangan buat teman-teman semua, yang mudah-mudahan kita yang menangani itu bisa memandu teman-teman non-ASN untuk bisa memiliki bukti kompetensi itu. Dapat kami sampaikan Pak Agung, Mas Rusli, bahwa di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat itu jumlah non-ASN-nya yang bekerja itu sekitar 61%. Ada 6.710 orang itu di seluruh Indonesia, baik di kantor pusat maupun di 26 UPT, termasuk di satuan-satuan pelayanan terminal tipe A, UPPKB atau jembatan timbang, dan pelabuhan-pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Dan dari 6.710 itu 75%-nya itu bekerja di satpol-satpol tersebut, di terminal, di UPPKB, di pelabuhan SDP, sehingga kalau tidak boleh bekerja lagi, memang satpol-satpol tersebut akan terhenti operasi dan layanannya. Dari penjelasan yang tadi Pak Agung sampaikan, Mas Rusli, kelihatannya mekanisme outsourcing atau pengadaan jasa lainnya itu memang yang paling memungkinkan sebagai solusi. Di samping memang tadi disampaikan Pak Aba juga, kalau semuanya ke P3K itu tentu akan menambah beban belanja pegawai seperti itu ya. Jadi kelihatannya melalui mekanisme pengadaan barang jasa yang outsourcing itulah yang sangat memungkinkan sebagai solusi gitu ya, yang kira-kira mungkin akan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang non-ASN. Namun demikian memang masih dibutuhkan, kami mengusulkan menyampaikan kembali terkait dengan jabatan-jabatan pelaksana selain yang pengemudi, tenaga keamanan, kebersihan, dan pramubakti yang boleh diisi non-ASN. Kiranya mungkin dari kantor Menpan RB dapat menerbitkan kebijakan jabatan-jabatan pelaksana lainnya yang boleh diisi oleh non-ASN. Dan tentu kalau sudah kebijakan itu keluar, kami harapkan juga dari Kementerian Keuangan Pak bisa menerbitkan juga terkait dengan standar biaya masukannya Pak untuk sebagai pembayaran. Kira-kira mungkin dua kebijakan itu yang kami pikir bisa menjadi solusi itu Pak, alternatif solusi untuk 28 November tahun 2023. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya terkait ketiga narasumber kita, terlebih dahulu mungkin Bapak Agung, kami persilakan. Tadi dengan, mohon maaf Pak, ya Pak Dadang dari Perhubungan Darat, ya baik, terima kasih Pak. Jadi kalau yang terkait dengan kami sampaikan jawaban hanya karena kami tadi menyampaikan kan spesifik untuk BLU Pak ya. Tapi kalau kebijakan SDM di luar BLU mungkin yang relevan nanti mungkin Pak Aba yang bisa menjelaskan. Nah, sepanjang tadi di dalam paparan kami sudah kami sampaikan bahwa memang tidak bisa dihindari Pak. Bukan hanya dalam kebutuhan layanan, tetapi bukan hanya kebutuhan operasional, tapi juga dalam pengembangan layanan. Tadi mungkin Pak Aba belum bergabung, kami sampaikan
bahwa di dalam pelaksanaannya kami memang tetap perlu ruang untuk merekrut SDM yang non ASN, karena dia kalau dia harus ASN artinya PNS dan P3K, maka dia mungkin secara langsung secara administrasi pun ada beberapa yang tidak memenuhi syarat, Pak. Contohnya dokter spesialis yang sudah masuk ke usia purna tugas mungkin sampai 65 dan seterusnya. Sementara kalau kita nggak rekrut di rumah sakitnya pemerintah, dia akan kerja di rumah sakit swasta. Maka pasien-pasien juga langsung menjas bahwa layanan yang disajikan oleh rumah sakit pemerintah kalah dengan layanan yang disajikan oleh rumah sakit swasta. Ini hanya salah satu contoh. Tadi di perhubungan darat juga disampaikan, ternyata di lapangan itu ada kondisi-kondisi yang memang dia kalau dipetakan dia bukan menjadi tusi jabatan ASN, mungkin begitu ya Pak ya. Nah itu monggo nanti di Pak kebijakan di Pak Abah dan Kementerian Keuangan mungkin membuat standar masukan untuk ini saya nggak tahu ya, nanti ini perlu ada satu unit khusus memang di tempat kami di Dirjen Anggaran yang akan memetakan ini semua Pak. Jadi ini bukan saya yang bisa memastikan kondisi itu. Tapi kalau dia itu di Satker Perhubungan Darat itu dia adalah BLU, memang kalau BLU ya memang ya Pak ya, maka sistem penggajiannya dia tidak, walaupun standar biayanya ada, tapi dia sistem penggajiannya ikut di rezimnya BLU sepanjang dia melaksanakan tusi layanannya BLU. Jadi tadi sudah kami sampaikan, kalau dia punya unit usaha kerja di kantin, apakah dia menjadi pegawai BLU? Ya tentu saja tidak. itu Pak. Jadi kalau memang itu menjadi tusi yang harus dilakukan dan ternyata harus di lapangan nih. Saya juga mohon maaf izin di lapangan tuh lihat di terminal itu Pak ya, pegawai-pegawai itu ya pakai tulisan perhubungan, pakai seragam perhubungan Pak. Dan itu yang dimaksud tadi Pak ya. Ya, kalau dia BLU memang kami upayakan dengan regulasi khusus yang tadi sudah saya sampaikan disepakati oleh para pimpinan, tinggal nanti di penajaman di wordingnya dengan kami koordinasikan dengan Pak Abah. Insya Allah minggu depan ya Pak Abah, itu mudah-mudahan sudah ada solusi. Tapi kalau yang secara umum mungkin nanti dengan Pak Abah yang menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Agung. Bapak Abah ingin menambahkan? Siap, ya. Terima kasih Pak Dir. Izin. Jadi yang pertama tadi Pak Dadang ya, memang yang menjadi problem pengangkatan dalam P3K itu selain tadi melalui proses pengadaan tadi adalah status P3K itu adalah ada kualifikasinya. Jadi ada jabatan-jabatan tertentu, fungsional tertentu yang memang bisa jadi P3K, di sana ada kualifikasinya. Tapi rupanya berhubungan juga banyak tuh. Termasuk juga yang di Papua Pak Dadang, kami ada 512 di sana juga sudah lolos gitu. Kemudian kualifikasi ke P3K-nya juga tidak terpenuhi karena kualifikasi pendidikan. Salah satunya adalah dalam masa transisi itu mungkin kami akan pertimbangkan juga jabatan-jabatan pelaksana tertentu Pak ya, jabatan. Memang itu menjadi salah satu solusi Pak Agung ya untuk ke P3K kalau mereka kualifikasinya tidak masuk. Cuma memang nanti kita akan batasi misalnya yaitu hanya berlaku untuk 5 tahun ke depan sambil mereka itu memenuhi kualifikasinya. Itu salah satunya lah yang kita buat. Dan itu sudah kita terapkan juga untuk pemenuhan P3K di Papua yang kuotanya itu atau formasinya itu sudah kita siapkan dari tahun 2021 dan prosesnya itu baru dilakukan sekarang. Cuma nanti kami harus rapat dulu dengan Panselnas ya, dengan Panitia Seleksi Nasional ASN salah satunya untuk membahas kira-kira jenis seleksinya itu soal apa yang bisa digunakan. Apakah menggunakan SKD gitu ya, atau menggunakan TKB tertentu, SKB tertentu gitu. Nah itu nanti yang akan kita diskusikan. Tapi betul yang Pak Dadang sampaikan itu menjadi salah satu solusi untuk masa transisinya lah yang nanti akan kita lakukan. Barangkali itu sekedar pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Abah untuk penambahannya.